Maka akal, jiwa, dan hati ini lah yang merasa. Rasa terletak pada akal, jiwa, dan hati. Nah, mana rasa itu? Rasa itu mana? Rasa enak, rasa sakit. Sakit itu di mana? Nah, kan ini bilang kan sakit itu di sini. Pasti bilang ada. Nggak di sini sakit itu. Sakit itu di sini. Kenapa? Di sudut. Nah, sekarang kita tengok kemarin. Nah, nih an-nafsu, ini jiwa dia, akal, jiwa atau nafsu, hati. Yang diincar oleh iblis setan mana? Kenapa nafsu? Kan dapat jawabannya sekali kalau kita mengerti. Karena iblis itu sendiri maka dia masuk melalui nafsu. Jadi akal di atas, nafsu di bawah. Tatkala orang naik imannya, jauh dia dari nafsu. Tatkala turun imannya, dekat dia dengan nafsu. Hilang imannya. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Fluktuasi bagi ke mata uang. Nah, mengapa di sini masuknya? Karena yang berubah itu ini. Nafsu itu yang dirubah oleh iblis dan setan. Melalui apa? Melalui mempengaruhi akal. Kalau akal dikuasai oleh malaikat, maka nafsu jadi nafsu takwa. Jadi nafsu takwa. Kalau nafsu, kalau akal, ya, kalau akal dikalahkan oleh nafsu, maka dia menjadi nafsu fujur. Fujur artinya jahat. Ini ada pada surah Al-Lail. Wa nafsin wa ma sawwaha. Apa namanya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu, jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha. Jiwa ini bisa menerima yang jahat. Nafsu ini bisa menerima yang jahat. Nafsu ini bisa menerima yang baik. Sekarang kita. Maka di sini kita tengok. Kapankah jiwa itu jahat? Kapankah jiwa itu baik? Nafsu itu jahat, nafsu itu baik. Kapan masanya? Apabila akal mengalahkan nafsu, maka nafsu jadi kuat. Apabila nafsu mengalahkan akal, maka nafsu menjadi dia berkuasa. Bisa paham sampai di situ? Nanti kita tengok obat-obatnya. Sekarang apa pertanyaan kira-kira setelah itu? Bagaimana
Apa pertanyaannya? Ketiga? Cara mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu. Jawab yang good. Bagaimana mengalahkan nafsu? Karena nafsu itu 99% jahat. 1% cuman yang baik. Nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Satu itu saja, kalau tidak tenang jiwa, pasti gelisah. Pasti gelisah apa? Itu iblis dan syaitan. Nafsul lawamah, nafsul ammaratu bis-su'. Dan Quran, nafsul syaitan, nafsul farjiyah, ya, nafsul butun, banyak sekali. Nafsu perut, nafsu di bawah perut, banyak. Jadi sudah tertangkap pertanyaannya apa tadi? Bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Oke, kita tengok. Arti atau pertanyaan, bagaimana akal ini lebih kuat daripada nafsu? Jangan nafsu lebih kuat daripada akal. Berarti yang kita modali di sini akal apa nafsunya? Akal. Betul. Jangan nafsunya, akalnya. Kalau akalnya kita cerdaskan, dia akan bisa beralasan mengalahkan nafsu. Tapi kalau akalnya kurang, pendidikannya kurang, ngangguk sih Pak. Yang baik ngangguk juga, yang buruk ngangguk juga. Sekarang kita tengok akal ini yang harus kita cerdaskan. Nama akal ini yang cerdas adalah Al-Aqlun Zakiyun. Al-Aqlu Al-Zakiyu. Otak yang cerdas. Atau akal atau otak cerdas. Orang bilang akal kotak juga. Dan cerdas. Ada 3 untuk menghantam nafsu itu supaya kalah. Yang pertama, 1, 2, 3. Yang pertama apa? Tadabburil Quran. Pertama, baca, mengerti, paham, menghayati Al-Quran. Kemudian, Iqra. Baca, mengerti, paham, menghayati, mengamalkan, ikhlas dengan mengamalkan Al-Quran. Maka itu tidak akan didekati oleh iblis. Mana ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, la'awiyannahum ajma'in. Aku, kata iblis, akan sesatkan semua manusia. Ajma'in, semua manusia akan aku sesatkan. Boleh, kata Allah, silahkan, itu hak kamu di dunia. Tapi ingat, satu yang takkan bisa engkau sesatkan. Di antara ada beberapa, satu di Al-Quran sebutkan satu apa? Illa ibadaka minhul mukhlasin. Hambamu yang ikhlas beramal. Ini dia, yang ikhlas. Siapa hamba yang ikhlas itu? Yang ikhlas itu yang beramal. Aku ikhlas sekali. Apa amal? Tidak ada. Dari mana datangnya ikhlas kalau tidak beramal? Nanya ikhlas itu dalam sholat tidak, puasa tidak. Aku ikhlas benar kehidupanku. Ikhlas orang tidak beres. Ya, ikhlas itu tandanya beramal itu tandanya menghayat. Orang menghayati tandanya apa? Paham. Orang yang paham pasti benar. Orang mengerti itu pasti hasil daripada membaca. Maka kalau sudah proses ini terjadi, berarti tadabbur Al-Quran namanya ini, menghayati semua Quran, mengamalkan. Maka iblis dan setan ini tidak mau mendekati orang. Kenapa? Karena setiap orang baca Quran, apa bacaannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita baca a'udzu billahi minasyaitonir, pergi itu semua iblis dan setan.
Tapi setelah itu kita baca, balik dia balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi dia kan? Setelah itu khusyuk kita hilang. Pikiran kita bukan pada Quran, bukan kepada, tapi dicampur-campur, maka datang setan balik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza adzana al-mu'adzinu fa'adbara syayatin." Apabila azan seorang muazin, iblis setan itu kabur. Idza qada, selesai azan, fa'aqbala, maka dia datang kembali. Nah, apabila orang bersiap-siap untuk ngambil wudu, di kamar ngambil wudu, bismillahirrahmanirrahim, dia pergi. Benci dia dengan orang berwudu, itu benci dia. Selesai berwudu, datang lagi ya. Kalau orang bersiap-siap mau pergi ke masjid, nah, bismillahirrahmanirrahim, berdekat dia pergi. Nah, sampai di masjid, datang lagi. Apabila orang angkat takbir, Allah Akbar. Ketika angkat takbir itu dia jauh, sekira-kira kata-kata takbir tidak dia terdengar. Selesai takbir, datang lagi. Hatta yansakam sholati. Buktinya apa? Sehingga orang lupa berapa rakaat salat. Iya kan? Iya, lupa dia kan. Itu apa? Lalai kita sedikit dari minat Allah, dia masuk. Lalainya kita, lainnya aja kita sedikit. Kenapa? Aqimus sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk zikir Allah. Dalam sholat kita mana banyak ingat Allah atau ingat yang lain? Itu yang jadi persoalan yang harus kita perbaiki. Allah Akbar. Cemana lah hasil ponar. Ya. Pinangnya belum tinggi. Sudah juga kan? Jangan-jangan Aren belum jadi kita sudah mati. Pikir terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru udah selesai kita. Padahal salat mengingat siapa? Bukan mengingat kebun. Apalagi banyak kegiatan dia. Nah, pada sebab itu bagaimana supaya kita senantiasa di dalam salat, artinya khusyuk. Ada 3 cara khusyuk. Yang pertama, sadari kita sedang mengapa. Sedang salat, bukan sedang di kebun, bukan sedang bisnis. Jadi kalau datang bisikan setan itu dibawanya kita ke kebun, dibawanya kita ke persoalan kita, bawa kita kepada pekerjaan kita yang belum selesai. Katakan di hati kita, aku sedang salat. Sadari balik. Karena setan itu tugasnya Pak, membuat orang tidak sadar. Allah menginginkan kita sadar. Maka ibadah itu kesadaran. Apa bukti kesadaran? Sengaja aku salat zuhur. Sengaja itu apa artinya? Ya sadar. Sengaja itu tidak sadar. Kalau tak sengaja apa artinya? Tak sengaja lewat depan rumahmu. Berarti dia tuh tak sadar dia rumah lewat. Ya Allah. Tak sengaja aku lewat depan rumahmu. Tiba-tiba dia lewat dia. Dia lewat tapi dia tidak sadar itu rumah. Iya. Jadi orang itu tak sengaja aku sedang sholat. Tiba-tiba assalamualaikum. Udah selesai udah sadar. Tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari apa tadi? Kita sedang Ini wajib dikuasai ini kalau kita mau ibadah sholat. Kontrol terus setiap sholat itu, ingat kata Ustaz, 3 macam ini. Banyak orang kira khusyuk itu banyak, begini, 3 saja. Itu mudah. Nah, yang kedua adalah ingat, aku sedang berurusan dengan siapa? Dengan Allah. Sholat itu berurusan dengan Allah. Tidak ada urusan dengan orang selain. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Nah, yang ketiga, sadari apa yang dibaca. Kita kadang-kadang Al-Fatihah karena apal saja. Lain di mulut, lain di hati. Di mulut lancar Fatihahnya, tapi hati dikuasai oleh bisikan-bisikan setan. Dibawa kita kemana-mana. Yang pernah ke Sumbar, yang pernah menengok danau, yang pernah menengok ini, yang pernah menengok waterboom, itu dibawa semua. Kita jawab sendiri. Ya ada soalan, beberapa lagi saya kesana lagi. Dalam cerita dalam hati itu kita jawab. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, besok kapan kita akan terbang? Padahal itu dapat dalam sholat tuh.
Inspirasinya dalam sholat. Assalamualaikum Pak. Besok anak-anak ya kau terbung. Kok mama angkat kau terbung pula? Tidak sebutnya, itu teringat dalam sholat. Carilah sholat. Tapi itu sudah dapat dalam sholat. Kunci berbulan-bulan hilang. Dapat dalam sholat itu. Mana lah kunci ya? Allah, Allah. Rasanya dulu saya pergi ke sana. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam tinggal. Coba tengok, ya di pinggir itu kamu pernah lewat dulu. Salam, langsung dia dapat pakai Allah mata salam lagi langsung dia. Oh dia dapat kunci itu. Berarti dapat kunci itu di mana? Sholat. Ingat apa dalam sholat? Kunci. Dan khusyuk itu amat susah. Mana contoh? Bukan kita saja. Ali bin Abi Thalib pernah diuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah dengar ceritanya? Diuji. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membelikan rida itu sendiri yang apa? Selendang yang pakai ustaz itu kan? Sendiri asal ya. Ada putih, ada hijau, lah, ada biru warnanya. Rasul kan menantunya tuh, Ali, ini ada beberapa selendang ini, sorban ini, kamu ingin yang mana untuk kamu satu nih, warna-warnanya ini. Nah, kemudian datang untuk sholat kan, Allah Akbar, sholatnya. Datang untuk sholatnya, yang hijau itu yang cantik katanya. Nah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Rasul, kamu pilih yang mana katanya? Yang hijau lah ya Rasul. Kapan kamu pikirkan itu? Sesuatu mali kan? Pasti dalam sholat ya katanya. Terbayang dalam sholat. Takkan mungkin kita tidak membayangkan pekerjaan dan dunia manusia, takkan mungkin. Cuman yang mungkin apa? Tatkala terbayangkan, fokuskan cepat kesadaran kita. Saya tidak berurusan dengan benda-benda yang datang itu. Saya berurusan dengan Allah. Saya tidak sedang mengurus itu. Saya sedang Makanya yang ketiga yang ampuh adalah setiap apa yang kita baca, kita ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti makna bismillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti maknanya. Kalau setiap kita baca ikuti maknanya, enggak ada tebak si iblis dan setan. Kenapa? Kita fokus antara membaca dengan makna. Di tiga macam ini coba kalau mau khusyuk salat. Kalau tidak khusyuk kesek atau. Nah. Nih. Pertama tadi ada berikut. Nah, ini Quran ini akan mengalahkan nafsu. Hormat iblis setan terhormat di manusia tidak bisa masuk. Yang kedua, tafakkuril kaun. Tafakkuril kaun artinya mikir alam. Bahasa kita ini apa? Alam takabah menjadi guru. Nah, alam jadi guru. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita sudah mau belajar kepada alam semesta, maka iblis dan setan itu nafsu itu kalah. Buat contoh, nafsu kita selalu mendorong-dorong kita untuk menyesali apa yang Allah berikan kepada kita. Untunglah ya artis, berkaca sendiri kan, untunglah kok artis, hidung mancung, kulit putih, perawakan bagus. Nah, subhanallah, coba tengok aku, hidung pesek, hitam, gendut, hidup lagi. Nah, iya. Itu kami diri seperti itu. Itu senang iblis dan setan itu. Cara menghantamnya bagaimana? Tapi tidak apa-apa.
Meskipun saya hitam, pesek, hidung keriting, awak gendut, tidak apa-apa. Tapi saya makhluk yang lebih mulia. Mana yang tanya? Guru saya alam semesta. Bapak Ibu, ada tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah? Ada banyak. Coba banyak. Hiduplah tumbuh-tumbuhan itu. Hidup. Batang rambutan, nah di depan rumah kita. Dari hidupnya sampai mati di situ. Padahal dia tinggal Pekanbaru, tak tahu dia mananya mall, mana Giant. Kesel dia enggak? Maka kita bawa ke diri kita berdua, nggak apa-apa lah itu, batang rambutan itu tak kemana-mana dia. Padahal tinggal Pekanbaru dan nggak tahu dia. Yang gubernur terkenal dengan PT Jejak Kaki Peduli tak tahu dia. Selalu kita nanam enau yang kita tanam, pinang kita tanam, sampai mati dia. Pasti di situ. Kalau kita udah kemana-mana, alhamdulillah ya Allah, belajar sama alam. Maka iblis itu tak mau dia seperti mau kita menyesali perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan. Coba aku jadi artis. Coba kalau aku jadi orang kaya. Coba ini Allah ciptakan kere. Menyesal dia. Ini berguru kepada Allah. Ta'alam minan namli kasban. Belajarlah kamu dari semut dalam segi usaha dan persahabatan. Semut itu makhluk yang paling hebat bersahabat. Kalau ada kawannya patah kaki, sakit, tindak sama orang, cuman ada bersama-sama dia angkat, dia bawa. Kalau kita takkan dia angkat tuh, dia potong. Iya. Baru saja kejadian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seorang itu masih di situ itu sehari itu yang angkat. Di share, innalillahi. Puisinya inilah itu udah busuknya. Hebat semut. Usaha semut itu Pak, aneh-aneh. 6 bulan saja dia di sudut itu buat sarang, udah sampai ke atas. Padahal berapalah yang diangkutnya? Dikit kan? Nah, kata Nabi SAW, kalau amal, aduh mau kalah. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan itu terus menerus dilakukan meskipun kontinu. Semut guru kita. Kalau kita enggak, baru pertama berdagang, rokoknya udah ganti di Samsung. Baru pertama berdagang. Ganti lubang tutup lubang, akhirnya bangkrut kan. Allah. Karena iblis dan setan itu bagaimana menyuruh kita, lah keinginan kita lebih besar daripada kemampuan, nafsu lebih besar daripada kemampuan. Itu inginnya iblis dan setan. Ya, seharusnya dengan gaji kita bisa beli mobil ras, beli Fortuner. Bulan ke bulannya bingung. Aren belum berbuah, pinang baru tinggi 2 meter, ini utang lawannya, di hidupnya bersahaja, dapat akal lebih tinggi daripada nafsu. Jangan mau diatur oleh hawa nafsu, karena nafsu itu hau itu segala yang mewah-mewah dia punya, tak dia pikirkan dengan akalnya kemampuan. Ta'allam minad-dayk mustayqidan sabah. Belajarlah dari ayam bangun pagi. Saya mikir-mikir juga dulu. Kenapa ayam sebelum berkokok, ngapa ayam dulu? Ayam sebelum berkokok ngapa dia? Iya kan? Apa? Kokoknya apa salahnya? Kamu kenapa pakai begini? Membangunkan kita. Hei manusia, kalau masa aku binatang aja bangun dulu deh. Bagian sama ayam.
Padahal ayam tidak pernah dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun dia subuh. Manusia dijanjikan orang yang bangun subuh, dia melaksanakan sholat subuh, dia terbebas daripada sifat munafik. Belajar sama ayat, artinya tafakkuril kaun, belajar sama alam, pikirkan alam semesta. Karena alam itu netral. Ta'alam minan nahli intifa'an nas. Belajarlah sama lebah dalam segi mendatangkan manfaat untuk yang lain. Sarang lebah yang besar itu, kalau kita ambil misalnya dapat pada 1 jerigen. Mungkin tak lebah itu habis sama dia 1 jerigen. Mengapa banyak untuk orang? Quran mengatakan itu. Ya, bersaranglah kamu di gua-gua batu dan di kayu-kayu supaya dimanfaatkan oleh manusia. Allah sudah katakan itu. Dia berbuat untuk siapa? Untuk kita. Ya, khairun nas man anfa'unin, sebagai orang adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Tak marah dia, padahal dia punya sengat. Nah, kalau marah dia asal jumpa orang di sengat, kau lah menunggu aku mengambil apa lisanku madu. Malah ibu-ibu pula yang tak mau dimadu, heran saya. Ya. Maka katanya, bagaimana cara mencari madu yang asli? Mencari madu yang asli itu adalah kalau dibawa pulang, melayang sapu, melayang piring, aku asli madu. Tapi kalau diterima oleh istrinya, ini dek madu dek, senyum istrinya, itu asli. Asli. Tapi dibawa ini madu belakang, ini dek madu dah, madu melayang. Madu asli. Kenapa? Karena sesuai dengan lagu, aku tak mau jikalau aku dimadu, pulangkan saja orang toko sudah mati, cuma mau mati. Ya Allah ya Rabbi. Tafakkuril kaum. Yang ketiga adalah dzikrul maut. Ingat? Ingat mati. Orang tua mati, orang muda mati, orang kaya mati, orang miskin mati, ustadz mati, jamaahnya juga mati. Semua kita akan mati. Kalau orang ingat mati, pasti dia ingat mempersiapkan untuk kematian mati itu, maka nafsu turun. Makanya waktu kita jadi pengantin baru jangan ingat mati. Loyo lah dia kan. Waktu kita bekerja jangan ingat mati. Loyo. Kenapa hadis Nabi SAW mengatakan apa? Wa'mal li dunyaka kanaka ta'ishu abadan. Bekerja untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tak ingat mati waktu itu dulu. Nah, wa'mal li akhiratika karena katamu tuh badan. Beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu. Jadi setelah Allah akan selesai dari salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat kematian, berenung sedikit ingat kematian. Setelah salat. Jangan ketika bekerja. Ini datang jam 8, jam 9 pulang nih. Kenapa pulang? Enggak semangat kerjaan, ntar lagi mati ya. Enggak boleh. Saya takut nanti kebun aren dan buat tinggal semua kan. Kenapa? Karena kajian Ustaz kemarin. Iya. Ya, kami udah ingat mati semua Bu, apalagi jika di kebun, jangan nanti belum berhasil kita mati gitu. Banyak hadisnya. Ya. Kalau kamu tahu kiamat akan terjadi besok pagi, hari ini tanamlah sesuatu yang bermanfaat ya. Bayang, kiamat besok pagi lagi masih kita tanam hari ini. Nah. Paham nih? Ini itu yang buat pulang, diamalkan. Makanya saya mau ceramah lepas itu kadang-kadang kalau kita mengaji nyambung terus. Nah, sekarang bisa tengok akal ya. Berarti kalau yang 3 ini dikuasai, nafsu ini jadi lemah. Kalau nafsu jahat jadi lemah, yang tinggal nafsu baik.
Mana nafsu baik? Takwa. Nah, untuk meraih takwa di mana? Yang pertama ini. Ada berkurang. Quran dengan takwa itu satu paket. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim. Dari kita la raiba fihi hudal muttaqin. Nampak enggak? Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil selesai masalah. Jadi kita mau menghindari dari iblis dan setan, kamu belajar Quran sampai kiamat akan bisa. Nah, kalau kita tak ngaji, mungkin kita dapat ini. Tak mungkin. Mau dari mana kita dapatnya? Ilmu kita itu dapat daripada belajar. Maka berburu ke padang datar, dapat rusa berbalang kaki. Berburu ke padang ajar, bagaikan kembang, bagaikan bunga kembang. Kalau tanggung-tanggung kita belajar, sama seperti bunga, mau kembang dia, tak jadi. Ya, sekali ini belajar, 2 kali pertemuan hilang. Besok belajar lagi. Seperti ayam gadis yang bertelur. Kotak. Bertelur dia. Besok seminggu baru pula kotak-kotak balik. Tidak rutin. Makanya itu ingat itu berburu kepada datar dapat rusa berbalang kaki. Kalau berburu kepada yang kurang ajar, kepala jadi kepala jadi kaki. Ya, berburu kepada orang kurang ajar, kepala jadi kaki. Ya, bukan lagi kaki yang berjalan tapi kepala yang berjalan. Kenapa? Orang di akhirat, orang yang kurang ajar itu adalah yang berjalan itulah ra'suhu fakubu wujuhum finnar, yang berjalan itu muka dan kepalanya, kakinya di atas. Ini. Jadi nafsul fujur. Nah, nafsul fujur kalau dia tidak belajar Quran, tidak memikirkan alam semesta bergerak, tidak ingat kematian, maka dia akan jahat. Tapi kalau dia berdasarkan kitab Quran, dia pelajari, ini otomatis. Siapa yang belum mempelajari Quran, yang kedua ini otomatis dalam kehidupannya, maka dia mendapat dua takwa. Di balik takwa itu ada surga. Wasari ulama firqim rubikum wa jannatin arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Nah, ini kita tingkatkan sedikit. Geser sedikit. Nafsu ini kesini fujur. Takwa. Nah, kalau fujur sampai ke hati jadi jahat. Kalau takwa sampai di hati, nah, ala inna fi jasadikum mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu. Ala wa hiya qalbu. Dalam hatimu ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, kalau segumpal itu takwa, takwalah segalanya. Kalau segumpal itu fujur, jahat, maka jahatlah segalanya. Nah, kalimat manusia. Kemudian di sini kita tengok ini ketakwaan. Nah, akal. Apa kelebihan akal lagi? Orang berakal membaca, apa yang dihasilkan oleh pembaca? Pengetahuan itu apa? Ya. Al-ilmu. Ini segitiga. Bacalah hai orang berakal, kamu menghasilkan ilmu. Orang berilmu baca lagi menghasilkan yang apa? Jadi orang berilmu baca lagi menghasilkan ilmu. Bertambah ilmu. Semakin banyak baca. Nah, ada mengatakan banyak baca, banyak tahu. Banyak tahu, Banyak ilmu. banyak kesempatan. Banyak kesempatan, banyak peluang. Banyak peluang, banyak kerja. Banyak kerja, banyak hasil.
Dikit tahu? Ilmu. Seperti itu hitung-hitungan. Maka ilmu ini terbagi dua. Nah, yang pertama ilmu al-akhirah. Ilmu akhirat. Yang kedua ilmu apa? Ad-dunya. Ilmu dunia. Hadis Nabi masih ingat? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin menguasai dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin menguasai akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma. Yang mau sukses dunia akhirat dengan ilmu. Cuman ilmu dunia ini apa prosesnya? Ilmu dunia ini prosesnya apa? Yang pertama amal. Kerja. Setelah bekerja apa yang dikeluarkan dari pekerjaan yang dihasilkan? Hasil kan? Intaj. Hasil. Hasilnya ada dua. Materi, jasa. Ustaz waktu naik haji pertama tak punya materi, tak punya uang, tak punya harta menjual. Tapi Ustaz tetap bisa haji. Apa yang hasil situ? Jasa. Jasa gaib. Dia menjadi pembimbing haji, dibayar oleh PT Tiga Utama, Ana Plus, dikirim tiket ke Mesir, dari Mesir berangkat ke dites itu semua, yang masuk dites. Segala kemampuan bahasa Arabnya, berkomunikasinya dites. Dulu saya dikirim tiketnya ke Mesir, duitnya, beli tiket ke Mesir, langsung pergi ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi, kami digaji waktu itu $1.000. Cerita kan? Itu belum lagi dapat yang lain. Tiket dah itu bersih. Itu Ustaz bukan dari materi Ustaz, tapi dari apa? Jasa. Jasa apa? Jasa pengetahuan, jasa ilmu tidak dibayar. Jadi hasil itu bisa jadi dari materi, bisa jadi bersifat non. Seperti tukang parkir. Jasa. Jasa dia itu yang dibayar. Di kantor jasa. Yang materi gimana? Kita bertanam, langsung dapat kita panennya kan? Pokoknya kalau kita ngupah ini, bengkel dan sebagainya itu kan jasa semua. Jadi ini untuk dunia. Nah, semakin banyak ilmu di dunia ini, semakin banyak pekerjaan. Dan semakin bisa kita memilih pekerjaan. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pekerjaannya. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pekerjaannya, semakin banyak hasil. Semakin banyak hasilnya, semakin banyak mengumpulkan materi atau mengumpulkan jasa. Makanya ada yang mau mati, meninggalkan balang, gajah mati, meninggalkan gading, manusia mati, meninggalkan hutang. Jokowi mati meninggalkan hutang. Itu pasti itu. Ya. Manusia mati meninggalkan jasa. Meninggalkan jasa. Jadi jangan banyak-banyak kita utang ini mending bayar. Ini untuk dunia. Nah, dunia kerja mendatangkan hasilnya bisa berbentuk materi, bisa berbentuk jasa. Ini bisa kita investasi untuk akhirat. Bisa. Mau atau tidak mau. Tergantung takwa atau fujurnya. Nah, mau kita bahas terakhir adalah di sini. Kalau untuk akhirat, nah, di sini ilmu menerangkan tokoh. Apa arti tokoh? Ability.
kemampuan. Kemampuan. Ya, dengan ilmu kita mampu meraih dunia, mampu meraih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu terperintah pada apa? Pada ilmu dan kemampuan. Ternyata yang membuat manusia mampu ilmu. Malaikat itu bukan ahli ilmu. Mana skehok yang telah dibuat oleh malaikat? Ya, pesawat terbang dibuat, kapal laut ada malaikat buat? Nggak ada. Setan? Menghancurkan kapal laut itu setan. Ya, tapi manusia teknologi itu bagaimana? Berbagai macam teknologi itu ahli ilmu. Intouch. Maka hasil produksi itu bahasa Arabnya intouch. Intouch al-masyru'. Ya, hasil produksi. Ya, ini dia. Menghasilkan. Kalau untuk akhirat apa? Punya kemampuan-kemampuan? Nah, punya. Itu akhirat tidak semudah itu. Menghasilkan akhirat tokoh. Tokoh ini adalah khalifah. Nah, sampai di sini. Nah, karena dia sudah mampu, maka dia angkat jadi pemimpin. Jangan dianggap pemimpin yang pencitraan kayak tak mampu pada bukan mampu. Mana kalau Indonesia kan banyak tertipu gitu. Iya. Banyak tertipu dengan pencitraan. Pegang tangkai sapu nyapu. Padahal waktu dipoto itu aja. Ya, bagi ke got, ke lubang-lubang apa, begitu semua dipoto. Oh ini karismatik sekali pemimpin. Ini akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ternyata utangnya banyak kan? Ini kan dilema. Karena sudah dalam strukturnya apa? Yang jadi pemimpin itu harus yang punya kemampuan apa pemimpin itu? Kemampuan mengatur dunia, kemampuan mengatur akhir. Itu baru pemimpin yang hebat. Masyarakat sejahtera, tapi ibadah kita lancar dibuatnya. Pemimpin seperti yang kita pilih. Tapi sayangnya bangsa Indonesia terkecoh di antara. Nah, inilah dulu yang dapat kita sampaikan dalam pendapat pada sini. Maka untuk periode akhirat harus punya proses dia sampai di sini. Untuk dunia prosesnya ini saja. Ya, untuk dunia proses ini saja. Nah, baiklah, ada mau bertanya? Kita kan ada mengenal ilmu iman amal itu. Ya. Dalam kajian kita ini antara ilmu dengan nafsu. Jadi pertanyaan itu, kapan dan di mana peran iman? Itu pertemuan yang belakang ini sini. Belum kita tersentuh-sentuh itu lagi. Kita ada dua pembagiannya. Ada kajian yang untuk semua manusia. Ada yang membedakan kita dengan manusia lain. Apa yang membedakan dengan manusia lain? Iman. Nampak. Jadi kalau jawab dijawab sekarang, nanti tidak kesana. Nanti tidak penasaran. Tunggu saja untuk episode. Nampak nanti itu. Dan tak perlu bertanya, tinggal ganggu. Tapi kalau sudah disampaikan sekarang, gregetnya nanti. Oh itu gitu ya. Makanya kalau film itu sudah diacak-acak yang tengah, yang tidak semangat. Ini udah putar kemarin gitu ya kan. Nah, makanya episode yang nanti akan ngangguk. Oh, nah, kalau ragu nanti baru tanya. Nah, ya bertanyalah pada waktu ini. Kita tulis iman di situ, tanya tentang iman. Nah, sini tentang ilmu, tentang kemampuan, tentang khalifah, tentang akhirat, tanya tentang masalah itu. Ya. Kalau tentang masalah iman, belum lagi. Syahadatnya belum. Setelah syahadat baru ya syahadat belum lagi nih. Ya. Ada apa pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberi. Nah, Tadi ada masalah pembahasan segumpal darah. segumpal.
apakah penentuan segumpal darah itu hati menjadi baik atau hati menjadi jahat itu Allah bekali ketika kita di alam rahim, atau itu terjadi ketika kita sudah tumbuh di dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum juga kita bahas. Tapi bisa saya tunjukkan di sini. Ini namanya fitrah. Udah bawa lahir tuh. Kalau manusia bawa lahirnya, fitrahnya berkembang. Ya, fitrah berkembang itu apa? Fitrah itu memahami Quran itu fitrahnya. Akal kan fitrah. Akal, jiwa, dan hati fitrah. Kalau dia akal dipahamkan Quran, sementara jiwa ditunduk, hati ditunduk, berarti dia untuk nurut fitrah itu perlu permainnya Quran. Kalau keluar Quran berarti keluar dari fitrah. Jadi apa yang Bapak katakan itu sudah bawaan lahir. Kok kenyataan di dunia begini? Belum mengeludi muladu alal fitrah, fa'abawahu yahudanihi yunasirani wa yunasirani. Ibu bapaknya lah yang merubah fitrah itu jadi Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Merubah tidak semuanya. Di situ. Ya. Makanya anak umur 0 sampai dia balik, anak kafir, anak PKI, anak siapapun masuk surga. Masuk surga. Kapan orang baru dihisab, baru diberikan tanggung jawab? Apabila dia balik berangkat. Maka syarat dalam ibadah apa? Islam balik berakal. Islam balik berakal. Islam balik berakal. Ini di sini. Adin wal aklu ladina liman aklalah. Agama dengan akal itu satu paket. Tidak beragama bagi orang tak berakal. Bagi anak yang belum balik, belum sempurna akalnya, maka dia tidak diberikan dosa, tidak diberikan pahala kepadanya. Anak-anak kita kalau dia subai baca Quran, dia berbuat kepada orang lain, ngomong baik kepada orang lain, pahala untuk siapa? Untuk ibu dan bapak. Anak sebelum balik bukan untuk dia. Kenapa? Anak sebelum balik itu dosa dan pahala tidak ada. Kalau mencuri dia umur 12 tahun, 13 tahun mencuri dia, dosa untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena orang di bawah kuasa orang tua juga. Setelah balik, barulah amal dia untuk dia, dosa dia untuk dia. Itu caranya. Ada lagi? Nah. Soal zikrul maut Ustaz. Kan Cepat-cepat kali. ya soalnya banyak Ya. sekitar udah meninggal. Iya. Ya kan gini kan Ustaz, kan katanya hadisnya kan bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup selamanya. Terus ibadahlah seolah kamu mati esok hari. Iya. Jadi kalau misalnya kita bekerja tuh, maksudnya kan tadi kata Ustaz kalau kita di ibadah kita ingat gitu, kalau lagi kerja jangan ingat mati-mati gitu. Tapi kan kalau kita lagi bekerja tuh kan harusnya tetap ingat kayak kematian itu nggak sih Ustaz? Misalnya kayak kita misalnya kerja tuh kita marah-marah atau apa gitu kan, tiba-tiba kita ingat ya Allah nggak boleh marah-marah, besok ini nanti orang tersinggung, nanti mati ya susah. Jadi gimana tuh? Itu hati-hati aja. Hati-hati dengan marah, menggunakan hatinya, bukan zikrul maut itu. Kalau orang teringat mati, hambar segala pekerjaan. Tapi kalau kita kan bekerjaan, nanti kamu kalau salah megang mesin mati kamu. Ingat mati itu bukan ingat mati, itu maksudnya ingat mati itu berhati-hati. Dia beda, ingat mati berhati-hati, ingat mati hilang semangat. Ingat mati yang menghilangkan semangat. Pikirkan untuk apa saya kerja? Apalagi saya sudah kena penderita COVID, kemudian ada ginjal, kemudian ada darah tinggi, semuanya kan. Nanti selalu kerja, nanti hasilnya tinggal untuk abang saya. Saya capek, abang saya lebih muda lagi. Itu maksudnya. Hilang semangat. Hilang semangat. Tapi tetap bekerja harus ingat. Kalau kita ingin kematian itu berhati-hati namanya.
kita bekerja di apa kan tantangan kita jepit nanti ada sebagainya kan, jangan kita mengartinya kita ini kalau gini kamu, ini kan kamu kena pakai gula, kalau kena ini nanti mati. Itu bukan ingat mati itu ingat mati membuat kita waspada. Yang apa? Ingat mati yang menghilangkan semangat. Ingat mati yang menghilangkan semangat. Ada lagi? Pada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.